Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sekarang kita eh ya bakal share sedikit informasi sama teman-teman karena ini yang awalnya menjadi salah satu syarat kalau ada oke, kalau nggak ada juga nggak masalah. Bakal menjadi salah satu syarat wajib untuk melanjutkan pendidikan ke Malaysia. Apa itu? Ya, benar sekali, TOEFL dan IELTS. Nah, di sini nih, ini mungkin salah satu jawaban dari salah satu doa orang tua yang selalu mendoakan Izzy agar menjadi lebih baik. Dan akhirnya Izzy eh, mendapatkan kepercayaan untuk saling bekerja sama dengan salah satu lembaga pendidikan bahasa Time Language Center di Padang. Dan alhamdulillah kita udah kerjasama itu sekitar eh, dari tahun 2000 berapa ya? 2019. Jadi kalau sedikit cerita itu pada sekitar bulan Februari 2019 sewaktu kita nganterin mahasiswa ke UTM itu ada salah satu ada bukan salah satu sih maksudnya perintis dari Time Language Center Bapak Melki nelpon kita langsung dari Australia untuk membicarakan kerjasama dan mungkin teman-teman ngomong wah kerjasama otomatis saling menguntungkan dong ada uangnya dong. Enggak, teman-teman, di sini kita kerjasama untuk saling mempermudah teman-teman untuk bisa sama-sama saling mencerdaskan kehidupan bangsa agar teman-teman bisa mendapatkan sesuatu mempermudah proses pendidikan teman-teman ke luar negeri. Dan karena di sini kita easy bisa ngebantu teman-teman melanjutkan pendidikan ke Malaysia, sedangkan time itu bisa menjadi tempat buat teman-teman untuk belajar atau bimbingan bahasa Inggris dan time juga bisa langsung menyediakan tes IELTS yang resmi ya jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi nggak usah takut lagi khususnya yang di Sumatera Barat nggak harus ke Medan nggak harus ke Pekanbaru lagi ke Riau atau nggak harus ke Jawa lagi untuk bisa ikut tes IELTS ya jadi teman-teman bisa langsung datang ke Padang dan ke sepengetahuan kita Time ini lembaga pertama di Sumatera Barat yang bisa melakukan tes IELTS resmi dan diakui di semua negara untuk mahasiswa yang mau melanjutkan pendidikan ke luar Indonesia. Nah, jadi kali ini kita bakal menjelaskan apa sih beda antara TOEFL dan IELTS. Jadi teman-teman bisa sedikit lebih paham. Jadi TOEFL itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Sedangkan kalau IELTS itu International English Language Testing System. Jadi kedua ini merupakan alat tes untuk menguji kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini dipakai di semua negara. Maksudnya buat teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan karena jatuhnya kan kita kalau masuk ke negara lain otomatis kita bakal terhitung sebagai mahasiswa internasional. Makanya ini menjadi salah satu syarat yang paling diperhatikan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Nah, jadi TOEFL itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada PBT, paper based test, dan ini sangat populer di Indonesia dan dikelola sama ITS lembaganya ya. Terus ada juga dan untuk yang PBT ini ada juga yang berupa TOEFL prediction. Nah, prediction ini cuma untuk tes-tes gitu aja, cuma untuk mengetahui kemampuan teman-teman itu sampai di mana. Ya, jadi dan ini nggak nggak diakui lah. Terus ada lagi satu lagi itu yang IBT, Internet Based Test. Jadi ini tesnya online. Nah, terus kalau untuk IELTS itu ada dibagi dua. Yang pertama untuk yang pendidikan, yang akademik, atau yang untuk bekerja, itu general training. Ya, terkadang ada beberapa perusahaan itu pengennya eh, pekerjanya itu punya sertifikat IELTS. Nah, itu yang bagian general trainingnya ya.
Nah, apa sih beda antara kedua ini? Nah, sebenarnya sih ada bedanya itu ya, yang perlu kita perhatikan sih jatuhnya itu yang di bagian mungkin rentang skor sama biaya tesnya ya. Nah, pokoknya yang paper base itu ya otomatis tesnya langsung. Tapi kalau yang EBT itu online. Nah, kalau IELTS itu dia uh, tesnya langsung. Ya, skill yang diuji sih sama sama ya. Nah, tapi ada bedanya nih. Kalau untuk TOEFL itu bagian speakingnya direkam. Sedangkan kalau IELTS itu kita bakal langsung face to face ngomong sama pengujinya. Nah, untuk skornya yang bagian TOEFL itu rentangnya dari 310 sampai 677, yang IBT itu 0 sampai 120, terus yang IELTS itu 0 sampai 9. Nah, kalau untuk syarat untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri itu biasanya kalau yang TOEFL itu sekitar 500 atau yang IBT-nya itu sekitar 50. Terus kalau yang IELTS itu sekitar 5,5. Nah, satu lagi untuk biaya tesnya itu ya rentang dari 500 sampai 2.900. Dan ini tergantung kurs dolar. Nah, biasanya kalau yang PBT itu khusus untuk dalam negeri, sedangkan kalau yang IBT itu semua dunia, semua kampus menerima. Dan begitu juga dengan IELTS, sama-sama kayak TOEFL IBT. Nah, kalau yang untuk cara tesnya, cara daftarnya, kalau TOEFL PBT sama IELTS itu ke tempat masing-masing, kayak di Padang, di Time, itu teman-teman bisa langsung datang ke kantornya Time di Lapai, teman-teman bisa langsung datang aja ke sana, terus daftar, teman-teman mau tes, atau bahkan teman-teman kalau mau di Time ini mau ikut persiapan sebelum tes juga bisa, juga ada kok di sana. Ya, sedangkan kalau yang online ya kita via website aja di ITS. Terus kalau lama hasil keluarnya itu ya sekitar sama lah ya, sekitar 2 mingguan gitu. Terus next. Nah, ini nih yang bakal diujiin di TOEFL eh yang paper base. Nah, jadi ini ada listening, ada reading, ada structure. Nah, biasa itu sih biasanya ya kalau untuk ini pertanyaan itu multiple choice dan biasa tesnya itu sekitar 2 jam kurang lebih. Terus kalau untuk yang IBT, nah itu satu-satu ada reading, listening, speaking sama writing. Dan ya kalau speaking ya teman-teman itu bakal ngasih pendapat gitulah, ngasih komentar soal case-case yang dikasih. Terus kalau writing ya otomatis teman-teman bakal disuruh nulis lah. Ada beberapa hal yang uh, pendapat atau gimana gitu. Ya sama aja, tapi ini waktu ujiannya bisa jauh lebih lama, itu bisa sampai sekitar 3 sampai 3,5 jam. Nah, terus kalau untuk yang IELTS, nah nih sama listening, writing, reading sama speaking itu tesnya bisa sampai 3 jam. Nah, kalau untuk yang writingnya bedanya kalau yang si TOEFL tadi 4, sedangkan kalau yang ini 2. Eh, kebalik. Maksudnya itu kalau yang TOEFL itu speakingnya 4, nah kalau yang IELTS itu 3. Tapi ini kita bakal ngomong langsung nih sama tim pengujinya. Bakal langsung bincang-bincang gitu. Dan lama tesnya pun ya sampai 3 jam gitu deh. Nah, ini biasanya jenis-jenis soal yang bakal diujikan, baik TOEFL maupun IELTS. Jadi kalau listening ya biasa lah ya kita dengerin rekaman, terus biasa ya bentuk dialog gitu, terus kita jawab hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Terus kalau reading ya itulah kita bakal disuruh ngebaca
Terus writing, nah kalau writing ini uh, kalau yang IBT itu lebih kepada esai, sedangkan untuk yang IELTS itu ada text reportnya sama yang satu lagi esai. Nah, kalau yang speaking, nah ini tadi yang kita bilangnya, yang kita tekankan sekali di bagian IELTS, karena nanti teman-teman bakal ada percakapan langsung sama tim penguji, sama examiner. Ini sih biasanya emang langsung orang bule, orang yang bakal jadi tim pengujinya. Nah, tapi kalau yang IBT ya paling cuma kita ngerekam, kita disuruh ngerekam gitu. Itu ya bedanya antara TOEFL IBT sama IELTS. Nah, ini nih yang perlu teman-teman perhatikan ya. Biasanya yang diterima di luar negeri itu TOEFL IBT atau IELTS. Dan sekarang Easy, alhamdulillah udah ada kerjasama sama Time. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi atau nggak usah bingung lagi mau pergi tes kemana, khusus yang daerah sekitar Sumbar ya. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke kantornya. Atau buat teman-teman yang di luar Sumbar pun juga nggak usah khawatir. Pengen apa persiapan tesnya bisa kok sama Time langsung ada, mereka pun juga buka kelas online gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi di masa pandemi ini kelas online ada. Jadi teman-teman bakal lebih cenderung ikut kelas online-nya. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja ke Instagramnya. Nanti kita tag kok di bagian di caption ya. Nah, jadi itu penjelasan tentang perbedaan antara TOEFL dan IELTS. Dan untuk teman-teman, karena sekarang waktu masih ada, sekarang udah masuk awal November, jadi teman-teman bisa mulai persiapkan diri, karena nanti terakhir pendaftaran itu tanggal 31 Desember. Jadi teman-teman jangan kelamaan mikir, jangan kelamaan nimbang-nimbang ini itu, karena ya kalau teman-teman cek live kita kemarin, yang penting sama Easy itu yang harus diperhatiin itu 3. Yang pertama itu persiapan berkas, kedua itu otomatis, yang pertama itu daftar, yang kedua itu ya otomatis teman-teman harus nyiapin biaya, dan yang ketiga nggak usah mikir, langsung aja daftar. Jadi ya semuanya serahin ke kita aja, insya Allah kita bakal ngebantu teman-teman. Dan satu lagi ada juga kok buat teman-teman yang khusus di sekitar daerah Jakarta, Jawa, itu sekarang di Malaysia juga ada yang namanya MUET, Malaysia University English Test. Jadi teman-teman bisa lihat kok ada kok beberapa tempat bimbel yang menyediakan untuk MUET itu, dan teman-teman boleh ikut. Itu standar bahasa Inggris untuk Malaysia. Itu namanya MUET, Malaysia University English Test. Jadi teman-teman tetap bisa ikut kok yang itu. Itu rentang nilainya itu kalau nggak salah ya kayak sampai 6 atau sampai 5 ya kalau nggak salah ya. Itu yang penting teman-teman dapat band 3 aja itu udah aman. Ya, itu dia. Kita sih informasi soal MUET ini masih sedikit, tapi yang pasti teman-teman kalau mau ngambil MUET silahkan, dan nilai amalnya itu 3. Ya, sekian dari kita. Jadi teman-teman langsung aja daftar, jangan kelamaan mikir, gas ditunggu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.